Langsung saya menuju ke Bu Ratu. Bu Ratu tadi Bu Ratu sebutkan ada masuk lulus SMP, masuk SMK atau SMA tadi ya, saya kurang jelas. Itu usia 20 tahun. Mungkin saja, tapi bukan karena PPDB, karena mungkin juga ia tidak tinggal kelas sebelumnya atau sempat berhenti sekolah. Seperti itu Bu Ratu. Jadi bukan karena PPDB, tidak ada yang salah dengan PPDB menurut Pak Indra dan juga Pak Ramli. Bagaimana Ibu menanggapi ini? Saya tidak pernah mempermasalahkan PPDB-nya, Bapak-Bapak, ya. Tapi begini, anak saya itu dapat KJP, Pak. Dan saya sendiri tinggal di rumah susunan, artinya saya pakai jalur kemarin afirmasi. Dan karena usia, anak saya itu tidak masuk ke tahapan itu ya, artinya terdepak lah, atau tergelincir. Nah, besok itu adalah jalur zonasi di tanggal 25. Nah, kalau merujuk pada peraturan Menteri itu yang nomor 44 tahun 2019, itu kan usia adalah faktor penentu ya Pak, maksimal. Nah, sementara saya lihat di Juknis, faktor usia itu adalah pertama kali Pak untuk zonasi. Ini yang saya mau mempertanyakan. Nah, kalau tadi Bapak bilang kalau sekolah negeri itu tempatnya orang-orang yang punya uang, orang-orang yang pintar. Yang sebelumnya, iya. Sebelumnya, saya rasa sekarang tidak Pak. Kita juga harus lihat di daerah mana dulu. Saya tinggal di Kemayoran Pak. Dan saya tinggal dan sekolahnya pun tidak di daerah yang bisa dibilang elit, tidak. Itu pertanyaan saya yang pertama buat Bapak-Bapak. Yang kedua, Bapak tadi ada jaminan untuk anak yang orang tuanya meninggal. Tunggu sebentar, soal menengah atas dan menengah bawah tadi. Kan Ibu hanya lihat satu daerah, hanya satu sisi. Tentu tidak bisa menjadi kesimpulan. Sementara Pak Ramli dan Pak Indra kan menggunakan data secara keseluruhan. Iya, betul Bapak, secara keseluruhan yang saya mempertanyakan begini. Kemana kita harus mencari solusi kalau dibilang saya orang mampu juga tidak Pak. Oke. Gitu kan ya. Dan untuk sekarang Ibu maksudnya gini, Ibu tidak bisa memasukkan anaknya ke sekolah negeri, betul, Ibu termasuk yang jalur afirmasi, mohon maaf Ibu punya keterbatasan ekonomi, tapi harus kemudian masuk ke sekolah swasta, begitu Bu ya? Bapak izin, saya bukan keterbatasan ekonomi, tapi karena memang suami saya sudah meninggal, artinya KJP itu memang diproses dari sekolahan. Oke, dan Ibu harus kemudian sekolah di tempat swasta yang harus bayar, begitu? Enggak, nanti yang saya khawatirkan kalau besok jalur zonasi masih dari sisi usia yang menjadi tolak ukur, sementara anak saya usianya 15 tahun 20 hari, Pak. Nah, beberapa hari ini saya lihat perkembangan PPDB itu semua pasti usianya di atas 16 sampai 17 tahun. Oke. Kemana yang usia 14 sampai 15 tahun ini, Pak? Oke, saya langsung menuju ke Pak Ramli. Silakan Pak Ramli. Sebenarnya gini, Mbak. Kalau sekolah yang dipilih tetap dalam jalur zonasinya, dalam area zonasinya, itu usia tidak diperhitungkan. Tapi ketika dia menginginkan sekolah yang lebih jauh misalnya, dan kemudian tingkat persaingan di sana lebih ketat, itu di akhir, itu baru kemudian menggunakan seleksi usia. Jadi di PPDB itu, aturan PPDB DKI, kita juga sudah buka semuanya, itu pertimbangan usia, itu hanya pada pertimbangan akhir. Jadi misalnya ada beberapa orang yang belum terakomodir, maka diambil yang lebih tua. Kalau memang jarak rumah ibu dengan sekolah lebih dekat, maka penerimaan itu akan lebih jelas. Cuman kan banyak orang tua yang ingin anaknya diterima di sekolah sana, gitu, bukan sekolah sini. Oke, saya tanya dulu ke Bu Ratu. Bu Ratu, betul bahwa Bu Ratu pindah zonasi? Saya tidak pernah pindah zonasi, Pak. Saya memilih masih dengan wilayah yang sama. Kita tidak tahu kondisi Bu Ratu seperti apa ya. Tapi itu kan proses-prosesnya ada. Jadi mulai dari jalur inklusi, tadi tidak dibahas jalur inklusi, kemudian ada baru jalur afirmasi, kemudian baru... Baik, jadi begini Bu Ratu, terakhir Bu Ratu, saya ingin tanya Bu Ratu. Jadi Bu Ratu ini tidak pindah zonasi, ini di sekolah yang berada di wilayah KTP Ibu, kurang lebih begitu ya, di daerah kecamatan. Tapi itu pun masih belum bisa masuk, jadi harus 16 tahun untuk masuk ke SMA dari SMP nih Bu ya. Lalu bagaimana dengan nasib Ibu? Kan kurang lebih begitu Bu ya? Betul. Oke, saya ingin solusi terakhir dari Pak Ramli karena waktu kita terbatas. Silakan Pak Ramli, bagaimana dengan kasus Bu Ratu ini? Tidak pindah zonasi dan anaknya 15 tahun 2 bulan Bu ya? 20 hari Bapak. Oh 15 tahun 20 hari. Rata-rata 16 tahun yang masuk SMA saat ini. Bagaimana Pak Ramli bisa menjawab? Sebenarnya kita tidak melihat ya. Kita tidak melihat di PPDB, baik yang dikeluarkan oleh Kemdikbud maupun dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta, ada syarat usia di awal. Semua syarat usia itu di belakang gitu.
Jadi kalau dianggap bahwa usia itu menjadi penghalang, sebenarnya itu kalau kriteria semua sama, gitu ya. Misalnya jarak rumah sama, pada saat ikut nanti jalur seleksi akademik nilainya sama, itu baru faktor usia berpengaruh. Okay. Nah, Ibu kan belum menjalani itu, proses itu. Nah, coba kita lihat nanti seperti apa prosesnya. Baik, Pak Indra, terakhir Pak Indra, nanti saya akan berikan kesempatan ke Bu Ratu. Kemana-mana ini repot ini. Iya. Jadi Bu Ratu lebih besar daripada prosesnya. Proses belum jalan malah. Bapak, saya cuma butuh kepastian. Saya butuh jaminan di sini bahwa zonasi untuk tahap berikutnya tidak berdasarkan usia ya Pak, tapi benar-benar berdasarkan jarak ya Pak. Coba datanglah ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tidak ada berdasarkan usia. Di ujung baru usia. Kalau jarak rumah sama dan semuanya sama, baru menggunakan usia. Awalnya apa dulu Pak? Nilai dulu Pak. Nilai sama. Jadi kalau misalnya lewat jalur sebentar Bu Ratu. Ya? Pak Ramli, jadi apa yang pertama kali kemudian dinilai? Kalau usia dikatakan paling akhir, apa saja kriterianya? Tergantung jalurnya. Okay. Kalau dia menggunakan jalur sonasi, maka sonasinya kan kelurahan mereka gunakan. Baik, satu. Kalau dekat dari kelurahannya, pasti dia duluan. Oke. Tapi kalau yang kedua nilai. Sama, baru menggunakan usia. Oke, jadi yang pertama zonasi di daerah kelurahan, itu yang pertama. Iya. Kemudian seleksi kedua nilai? Bukan, tergantung jalurnya Mas. Kan jalurnya ada 5 ya. Oh, oke, baik. Kemudian jalur afirmasi. Afirmasi ini kalau jarak rumah lebih dekat, itu tetap menjadi prioritas. Ya misalnya dia KJP tadi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, jalur sonasi misalnya. Ya. Sonasi ini ya jarak rumah. Kecuali kalau jarak rumahnya sama, sekian banyak orang sama, barulah kemudian usia diperhitungkan. Ya, itu memilih jalurnya dari awal. Kita memilih jalur zonasi atau kita memilih jalur prestasi. Ini semua jalur bisa diikuti, Mas. Oke. Kecuali jalur permindahan orang tua harus memenuhi syarat itu. Kalau semua kan kalau misalnya dia KJP, semua jalur bisa diikuti. Keluar aja jalur inklusi. Karena inklusi ada persyaratan khusus. Semua bisa diikuti, kecuali inklusi dengan perpindahan orang tua. Jadi untuk kasus Bu Ratu ini kita tidak tahu kenapa kemudian bisa seperti ini, tapi yang jelas bahwa ada jalur-jalur yang memang tidak dimasukkan oleh, maksud saya jalur yang kemudian tidak lolos oleh Bu Ratu ini. Begitu Pak Ramli? Belum diikuti Mas, bukan tidak lolos, belum diikuti. Belum diikuti, oke. Jadi baru setengah jalan ini Bu Ratu? Baru. Anda bisa pastikan itu ya Pak Ramli ya? Masih ada 2 jalur selanjutnya. Oke, baik. Terakhir Pak Indra, silakan Pak Indra. Ya. Pada intinya sekolah di DKI Jakarta itu lebih dari cukup kuotanya untuk memberikan tempat bagi seluruh anak di DKI Jakarta. Sekolah negerinya juga cukup untuk mengakomodir anak-anak yang butuh bantuan. Nah, kasusnya Bu Ratu, pemegang KJP itu salah satu prioritas. Jadi kalau misalnya pada jalur afirmasi kemarin tidak masuk, bisa jadi memang jumlah anak yang daftar di daerah tersebut lebih dari kuotanya. Tapi, jadi KJP itu pasti dapat prioritas ya Pak? Karena dianggap memang yang membutuhkan prioritas di DKI. Oke, jadi seharusnya Ibu Ratu lebih mudah seharusnya ini. Ya, makanya nanti kalau kan belum dilewati jalur itu belum. Baik. Mungkin informasi yang belum lengkap yang diterima Bu Ratu ya. Jadi nanti mungkin bisa koordinasi terkait dengan apa yang kemudian harus dilakukan. Tadi dipastikan oleh Ikatan Guru Indonesia Pak Ramli bahwa belum semua proses yang dilakukan oleh Ibu. Bahwa proses yang dilakukan oleh pemerintah baik Kemendikbud maupun pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan zonasi, prestasi, afirmasi dan lain sebagainya, usia itu kemudian menjadi jalan yang positif untuk pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di bidang pendidikan. Terima kasih Ibu Ratu dari orang tua murid, kemudian ada Pak Indra juga pengamat pendidikan dan Pak Ramli Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Terima kasih, selamat malam telah memberikan informasi dan lain kali kita akan lanjutkan informasi terkait dengan PPDB atau penerimaan siswa baru ini. Terima kasih sekali lagi. Dan saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam.